Orang tidak tahu yang namanya Anies Baswedan. Anies Baswedan itu mantan aktivis. Dia hanya taunya gubernur DKI. Orang tidak tahu bahwa Anies Baswedan itu aktivis. Ingat, makanya berpikir itu yang benar. Itu makanya harus orang tahu sekali, Anies Baswedan itu adalah aktivis. Dia pernah melawan Soeharto, dia pernah melawan rezim kegelapan Orde Baru. Anies Baswedan itu mantan aktivis, bukan menjadi jaminan kelak dia jadi presiden. Anies itu mantan gubernur. Tidak ada jaminannya kalau pernah jadi gubernur DKI Jakarta kelak jadi presiden. Karena Anies Baswedan tidak sama dengan Presiden Jokowi. Untuk Bang Noel, iya, kami memang baru tahu kalau Anies Baswedan itu mantan aktivis, dan iya, kami juga baru tahu kalau Anies Baswedan pernah lawan Soeharto, pernah lawan rezim kegelapan Orde Baru. Lalu apa masalahnya? Untuk apa harus diberitahukan kepada kami? Mau mengkampanyekan Anies Baswedan kah? Supaya kami tahu kalau dulu dia itu mantan aktivis. Begitu maksudnya. Memangnya kalau Anies Baswedan dulunya adalah mantan aktivis yang pernah lawan Soeharto, lantas dia pantas menjadi presiden? Apa begitu maksudnya? Apakah tolak ukur seorang calon presiden itu karena dulunya adalah mantan aktivis? Kalau memang diukur karena dia dulunya mantan aktivis, lantas kenapa Presiden Indonesia semenjak dari tumbangnya rezim Orde Baru sejak tahun 98 sampai sekarang bukan dipimpin oleh Bang Aldian Napitupulu yang juga merupakan mantan aktivis, atau Fadlizon yang juga adalah mantan aktivis, atau Budiman Sujatmiko yang juga merupakan mantan aktivis? Maaf pemirsa, saya tidak bermaksud untuk mengkerdilkan atau tidak menghargai jasa besar para aktivis kita yang pernah berjuang untuk menumbangkan rezim Soeharto. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Noel bahwa Anies Baswedan dulunya adalah mantan aktivis, seolah-olah Anies Baswedan ini harus didukung jadi presiden karena dianggap punya jasa besar menumbangkan Soeharto. Bos, jangan karena sakit hatimu setelah dipecat dari BUMN lantas membuat Anda kehilangan akal sehat. Tolak ukur seorang bisa jadi presiden itu dilihat dari rekam jejaknya, sifat merakyatnya, bisa menepati janji politiknya, berjiwa nasionalis, tidak jijik dengan tangan rakyat ketika disalamin dan dicium tangannya oleh rakyatnya seperti yang dilakukan Anies Baswedan, tidak memainkan politik identitas jual ayat dan mayat, dan tidak berteman dengan kelompok radikal, serta tulus mengabdi untuk bangsa ini dengan karya-karya nyata, bukan hanya beretorika saja alias omong doang seperti yang dilakukan oleh Anies selama ini. Anies Baswedan itu mantan aktivis, bukan menjadi jaminan kelak dia jadi presiden. Anies itu mantan gubernur. Tidak ada jaminannya kalau pernah jadi gubernur DKI Jakarta kelak jadi presiden. Karena Anies Baswedan tidak sama dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu jelas, sedikit omongnya, tapi banyak karyanya. Ini berbeda jauh dengan Anies Baswedan yang banyak omdonya. Sekali lagi, banyak omdonya daripada karyanya. Apakah nilai jual seorang Anies di DKI Jakarta sudah tidak laku lagi kah? Makanya Bang Noel mulai jual nama aktivis. Tapi kalau ada yang mengatakan Anies berprestasi selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ya sampaikan saja. Apa saja prestasinya itu? Apakah prestasi membuat parkir air? Atau prestasi dalam membangun benda-benda mati? Ataukah prestasi membangun rumah DP 0%? Ataukah JIS yang katanya karya Anies tapi itu sudah dirintis sejak Gubernur Foke? Ataukah Formula E
yang ada aroma korupsinya di sana. Memang kata orang, politik itu dinamis, sering berubah-ubah tergantung iklimnya. Kawan bisa jadi lawan, dan lawan bisa jadi kawan. Tidak ada yang abadi dalam politik, karena kepentingannya lah yang abadi. Tapi saya kira Bang Noel ini tidak termasuk seperti politikus yang sudah saya jelaskan tadi barusan. Bang Noel hari ini berbeda dengan Bang Noel yang kemarin. Bang Noel hari ini sudah seperti bunglon yang selalu berubah warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Bukan karena alasan lain yang membuat Bang Noel akhirnya membubarkan GP Mania. Bukan karena alasan Ganjar Pranowo tidak punya prestasi atau tidak punya keberanian untuk menyatakan sikap maju sebagai calon presiden. Bukan itu. Tapi karena Bang Noel itu sudah bukan lagi bagian dari orang-orangnya Presiden Jokowi. Bang Noel sampai tersingkir dari jabatannya sebagai komisaris di salah satu BUMN karena mendukung Munarman yang merupakan napi teroris. Di saat negara ini, pemerintah yang hari ini lagi berjuang keras membersihkan radikalisme dan terorisme di Indonesia, bukannya Bang Noel ikut mendukungnya, malah membela napi teroris Munarman hanya karena Munarman adalah temannya. Makanya Bang Noel akhirnya ditendang keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dari situlah timbullah balas dendam yang pada akhirnya membuat Bang Noel berbalik arah dan mendukung Anies Baswedan yang merupakan calon presiden 2024 yang didukung oleh mayoritas kelompok radikal, HTI, Khilafah, napi teroris, dan lain sebagainya. Demikian Bang Noel, pendapat saya tentang Anda yang berbalik arah dengan pemerintahan hari ini karena sakit hati dipecat dari BUMN. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.